Dulu, dia dianggap perusak rumah tangga. Wanita ketiga dalam pernikahan Putri Diana. Sosok yang membuat air mata Diana membanjiri dinding istana. Tapi hari ini, Camilla memegang gelar yang pernah begitu didambakan oleh Diana, Ratu Inggris. Namun, seperti roda nasib yang tak pernah diam, kerajaan selalu bergerak. Dan ketika Pangeran William suatu hari nanti naik tahta, satu pertanyaan menggantung seperti bayangan di langit istana Buckingham. Apakah Camilla akan tetap berdiri di sana, atau disingkirkan secara perlahan, demi menghormati sang ibu yang telah tiada? Setelah kematian tragis Putri Diana pada 1997, Charles mulai perlahan-lahan membawa Camilla ke hadapan publik. Tapi, tidak dengan gegap gempita, semua serba hati-hati. Baru pada tahun 1999, mereka tampil bersama di depan kamera setelah menghadiri pesta di London. Ini adalah sinyal, Charles tidak akan melepaskan cinta lamanya. Namun, publik belum bisa memaafkan. Camilla dicemooh media sebagai The Rottweiler, sementara jutaan rakyat Inggris masih berkabung untuk Diana. Wanita ini dianggap bayangan kelam. Istana pun bergerak cepat. Mereka bekerja sama dengan tim PR profesional untuk merancang ulang Camilla. Ia muncul sebagai wanita sederhana, jauh dari glamor, penuh kasih, dan selalu berada satu langkah di belakang Charles. Tak tinggal di istana, tak merebut sorotan, fokusnya kegiatan amal, terutama isu kekerasan domestik, literasi, dan kanker. Ia membentuk citra baru, bukan sebagai pengganti Diana, tapi pendukung Charles. Tahun 2005, akhirnya Charles dan Camilla menikah. Tapi jangan bayangkan pesta megah di gereja bergaya kerajaan. Karena kenyataannya, mereka menikah secara sipil, bukan di altar suci. Kenapa? Karena masa lalu mereka terlalu berisik untuk dilupakan. Charles dan Camilla, keduanya pernah menikah, dan keduanya pernah bercerai. Dalam aturan gereja Inggris, itu adalah noda yang sulit dibersihkan. Gereja tak bisa mengizinkan mereka menikah secara sakral. Jadi, mereka memilih jalan tengah. Upacara sipil di Guildhall, Windsor. Lalu, pemberkatan gereja di Kastil Windsor. Yang, jujur saja, jauh dari kemegahan pernikahan kerajaan biasanya. Mereka tersenyum, melambaikan tangan ke publik. Tapi satu hal tak bisa disembunyikan. Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip tidak hadir. Ya, bahkan orang tuanya pun absen dari hari bahagia itu. Dan dari istana pun muncul pernyataan dingin tapi tajam. Saat Charles naik tahta, Camilla hanya akan dikenal sebagai princess consort, bukan queen. Sebuah kompromi yang terdengar manis, padahal aslinya itu tamparan halus dari kerajaan agar luka lama rakyat tak kembali berdarah. Tapi waktu berjalan, pelan tapi pasti, Camilla bekerja dalam diam. Ia tidak mencari sorotan, tapi aktif menjalankan tugas kerajaan. Mengunjungi rumah sakit, mendukung korban kekerasan rumah tangga, mempromosikan literasi dan kesehatan mental. Publik pun mulai melihat sisi lain dari Camilla. Ia bukan hanya wanita ketiga, tapi seorang pendamping setia yang tak pernah lari dari badai. Dan lebih penting lagi, Ratu Elizabeth II memperhatikan. Ia dikenal konservatif, keras, dan tidak mudah memaafkan, tapi juga tahu kapan harus mendahulukan stabilitas monarki. Lalu datang momen penting. Platinum Jubilee 2022. Saat merayakan 70 tahun pemerintahannya, Ratu Elizabeth II menyampaikan sebuah pernyataan pribadi yang mengejutkan dunia.
Ketika saatnya tiba, dan Charles menjadi raja, adalah harapan tulus saya bahwa Camilla akan dikenal sebagai Queen Consort. Bukan karena terpaksa, bukan karena protokol, tapi karena Camilla telah membuktikan dirinya layak. Namun siapa sangka jika di balik layar, banyak yang percaya keputusan ini juga karena tekanan dari Charles, yang ingin istrinya dihormati sebagaimana mestinya. Strategi untuk memperkuat penerimaan publik menjelang transisi tahta. Dan tentu saja, Ratu sadar tak bisa membawa bayang-bayang Diana selamanya. Itulah momen yang membalik sejarah. Dan saat Charles naik tahta pada tanggal 8 September tahun 2022, Camilla resmi menjadi ratu. Dalam penobatan Mei tahun 2023, ia dimahkotai di samping Charles, dan gelarnya kini hanya satu kata, Queen Camilla. Charles telah memperjuangkan cinta sejatinya, melawan opini rakyat, kemarahan sejarah, dan bayang-bayang Diana. Camilla kini duduk di singgasana, dengan mahkota berkilau dan senyum yang seakan berkata, "Aku menang." Tapi, apakah kemenangan itu abadi? Gelar Queen Consort hanya berlaku selama Charles masih hidup. Saat ia tiada, semua mata tertuju pada William. Menurut bocoran Daily Mail, William menyimpan luka lama terhadap Camilla, bukan karena cemburu, tapi karena ia menyaksikan ibunya hancur. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Ada 3 orang dalam pernikahan ini, jadi agak sesak. Itulah kutipan yang diucapkan Putri Diana dalam wawancaranya yang masih menggema hingga kini. Sumber istana menyebut, William tak akan frontal menyerang Camilla, tapi ia bisa menghapusnya perlahan. Diam-diam, tanpa skandal. Mungkin dengan mencabut gelar Queen, dan mengembalikannya hanya sebagai Duchess of Cornwall. Sebuah pembalasan yang tak terlihat, tapi sangat terasa. Penonton jeli, mereka melihat bahasa tubuh, Camilla dan William jarang bersentuhan, kontak mata, minim, senyum, sekadarnya. Dalam beberapa acara, mereka duduk berjauhan, seolah disengaja. Para pakar menyebut, hubungan mereka bukan keluarga, tapi kompromi kerajaan. Secara aturan, ketika Charles tiada, William menjadi raja. Catherine Middleton otomatis jadi Queen Consort. Tapi Camilla, ia bukan Queen Mother, karena bukan ibu kandung William. Kemungkinan besar, ia hanya disebut Dowager Queen, alias Ratu Janda. Tapi, beda dari Ibu Suri di masa lalu, Camilla mungkin tak akan punya peran apa-apa. Ia bisa pensiun dengan tenang, dipindahkan ke Rye Mill House, rumah pribadinya, atau diberikan tempat di pinggiran kerajaan. Tanpa skandal, tapi penuh makna. Camilla mungkin menang hari ini, tapi sejarah selalu sabar. Saat William naik tahta, banyak rakyat berharap ia akan menebus luka ibunya dengan cara yang tak bisa dilakukan Charles. Bukan dengan amarah, tapi dengan mengembalikan keseimbangan, menghapus jejak Camilla. Pelan, anggun, tanpa suara. Seperti sebuah babak sandiwara kerajaan, yang perlahan ditutup tirainya. Apakah William akan mengampuni masa lalu, atau mengoreksi sejarah? Saat sang putra mahkota akhirnya mengenakan mahkota, akankah Camilla tetap ada di sampingnya, atau justru menjadi bayang-bayang yang perlahan menghilang, seperti yang dulu ia lakukan pada Diana? Di balik kemegahan mahkota, ada kisah luka yang tak pernah sembuh. Jika kamu ingin terus mengikuti babak-babak tersembunyi dari sejarah kerajaan, like, share, dan subscribe sekarang, karena drama kerajaan belum selesai.